Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Adam Ramadan di sini, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bareng yang pasti tentang manajemen produksi program TV, drama atau film. Nah, mungkin teman-teman kalau udah dengar kata-kata film itu udah nggak asing ya. Udah kayak, oh film, paling mikirnya langsung kayak, wah bioskop atau XX1. Nah, itu bener teman-teman, nggak ada yang salah. Mungkin kita langsung bahas aja kali ya bareng-bareng ya. Oke, mungkin di sini kita mulai dulu apa itu film. Nah, film sebenarnya itu sama dengan sinema yang berasal dari kata sinematografi. Nah, tapi di sini jangan salah ya teman-teman ya. Sinematografi itu merupakan teknik perfilman atau suatu teknik pembuatan film, melainkan hanya teknik. Jadi jangan jangan keliru. Kalau untuk filmnya kita bahas lebih lanjut lagi. Kalau untuk film tersendiri, secara harfiah itu merupakan rangkaian gambar hidup yang bergerak. Biasanya juga sering juga disebut dengan movie. Nah, movie juga pasti nggak asing ya teman-teman kata-katanya. Nah, movie biasanya big movie atau ya tentang movie itu pasti teman-teman pasti udah nggak asing. Kita lanjut lagi tentang tahapan produksi film. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang produksi film, ada beberapa tahapan yang harus dilewati tentunya. Nggak langsung tiba-tiba jadi filmnya tentunya ya. Di sini ada beberapa tahapan, kita fokus di 4 tahapan, yaitu ada praproduksi, yang kedua setup and rehearsal, yang ketiga produksi, yang keempat pasca produksi. Tapi di kali ini kita bahas sedikit dulu, kita bahas 2 poin aja dulu, yaitu praproduksi dan setup and rehearsal. Oke, kita lanjut. Oke, praproduksi. Mungkin teman-teman udah pada paham, kayak misalnya waktu belajar IPS atau belajar sejarah ada istilahnya prasejarah, di mana yang artinya itu sebelum sejarah. Jadi kalau praproduksi ini suatu hal yang disiapkan atau direncanakan sebelum produksi berlangsung atau sebelum pelaksanaan proses pembuatan film berlangsung. Jadi ada hal yang dibahas pada tahap praproduksi ini, ada di slide selanjutnya. Oke, jadi pada praproduksi ini yang kita lakukan adalah yang pertama menetapkan konsep film baik cerita yang naratif maupun teknis yang sinematografi. Yang kedua ada merumuskan pesan, bentuk, karakter, cara atau teknik perwujudan sebuah film. Dan yang ketiga ada menetapkan dasar pendekatan produksi, apakah produksinya mau dilakukan di dalam studio atau mau di luar studio. Nah, gitu. Oke, masih ada lagi tahapannya karena praproduksi ini harus disiapkan dengan matang, ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, ini selanjutnya ada pengusulan skenario, format produksi, dan kebutuhan anggaran dasar atau anggaran produksinya. Yang terakhir itu ada di slide ini yang terakhir ada merancang segala aktivitas kegiatan pada saat produksi film. Oke, kita ada bahas anggaran juga. Yang selanjutnya itu adalah menyusun biaya atau budget yang diperlukan untuk produksi yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, bisa dibilang paling penting. Sebenarnya semuanya yang dilakukan di tahap produksi itu penting ya teman-teman ya. Tapi yang terakhir ini terkait dengan waktu, karena kita harus menjadwalkan atau menyusun waktu yang akan digunakan untuk produksi film. Karena kenapa penting? Kenapa kita bisa bilang paling penting? Karena eh, tim pembuat film itu sangat menghargai waktu. Karena apa? Karena waktu di tim pembuatan film itu benar-benar time is money. Karena makin ngaret, maka biaya yang dikeluarkan untuk produksi akan bertambah ya teman-teman ya. Akan bengkak biayanya gitu. Oke, mungkin itu ada di tahap praproduksi. Selanjutnya kita akan bahas topik yang lain yaitu elemen dasar praproduksi. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ada 4 elemen dasar praproduksi. Yang pertama itu ada analisa skenario, ada breakdown skenario, ada survei atau hunting, dan yang terakhir ada casting, teman-teman. Nah, kita bahas lebih lanjut yuk tentang keempat elemen dasar ini. Ada di slide selanjutnya. Nah, oke. Analisa skenario. Jadi kalau skenario ini merupakan blueprint ya, atau penuturan sinematik dari sebuah cerita. Jadi dari sebuah skenario, disitulah baru kita mulai aktivitas sebuah produksi film. Gitu. Oke, kita bahas. Nah ini, kira-kira apa sih teman-teman? Kira mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu, ada juga mungkin yang sudah tahu ya fungsi analisa skenario. Yang pasti banyak sekali fungsinya. Yang pertama ini
merumuskan pesan yang akan disampaikan dalam film tersebut. Lalu ada merumuskan tujuan film. Lalu ada lagi di slide selanjutnya yaitu ada breakdown skenario. Gitu. Nah, ini kita kelewat, mohon maaf. Jadi fungsi analisa itu selain yang tadi dua tadi, ada lagi untuk menguji apakah pesan-pesan tersebut telah tersampaikan berdasarkan materi setiap scene. Lalu untuk menguji apakah pesan-pesan telah terangkum dalam skenario. Lalu yang terakhir ini ada merumuskan rancangan tata visual dan karakter-karakter pendukung cerita. Nah, itu jadi beberapa fungsi analisa skenario. Mungkin untuk teman-teman yang kelewatan atau penyampaian saya yang kurang jelas, bisa teman-teman ulang lagi video ini. Bisa mundurin sedikit menitnya gitu. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sempat terlihat ya, yang selanjutnya itu ada breakdown skenario. Nah, ini unik teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari namanya, breakdown itu kan artinya penghancurannya. Tapi di sini jangan salah paham. Breakdown dalam pengertian dunia pembuatan film itu berarti upaya pemilahan, pengelompokan, dan menyusun rincian bagian-bagian dari sebuah skenario. Dan kira-kira apa aja sih yang dibedah atau yang dikelompokkan atau yang kita pilah-pilah ini? Yang pertama itu ada nomor scene. Mungkin teman-teman boleh catat karena nggak ada di slide ini. Yang pertama itu ada nomor scene, lalu lokasi atau setnya, lalu ada interior atau eksterior atau di dalam atau di luar yang tadi kita bicarakan ya. Ini produksinya mau di dalam studio atau mau di luar studio atau outdoor gitu. Waktunya juga harus ditentukan mau malam atau siang, dan yang pasti tokoh pemainnya juga harus ditentukan ya teman-teman, harus dipilah, harus dikelompokkan, harus disusun lagi secara rinci. Lalu ada tata visualnya seperti kostum atau properti. Lalu ada keterangan mengenai kejadian atau catatan khusus gitu. Breakdown ini dibuat dalam bentuk master breakdown yang memuat ketujuh butir di atas secara menyeluruh. Jadi breakdown itu ada 7 yang tadi ya, mungkin teman-teman bisa mundur 5 menit atau 3 menit itu udah ada. Mungkin saya ulang lagi atau nomor scene, lokasi atau set, interior atau eksterior, dalam atau di luar, mau malam atau siang, tokoh pemainnya, tata visual atau properti, dan keterangan mengenai kejadian gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada elemen yang ketiga ya teman-teman, survei atau hunting. Oke, ini ada 4 nih, ada lokasi, kostum, properti, dan peralatan. Di sini maksudnya kalau lokasi, semua keempat poin ini semuanya penting dalam rangka survei atau hunting. Yang pertama itu lokasi. Jadi survei atau hunting lokasi, kita harus tahu jelas nih mengenai kepemilikan lokasinya, keamanannya bagaimana, lalu transportasi lingkungannya di sana bagaimana, mendukung atau tidak, lalu akomodasi dan informasi lain sesuai dengan target planning kita. Lalu ada yang kedua yaitu kostum. Nah, yang namanya film teman-teman, tokohnya pasti menggunakan kostum yang berbeda-beda, yang mengandung unsur-unsur atau ada makna tersirat gitu. Jadi survei kostum ini berkaitan dengan model kostum, kesesuaian dengan budaya lokal yang diambil dalam film atau sinetron. Nah, di sini kita harus mendiskusikan bagaimana kita cara mendapatkannya, mau sewa, pinjam atau beli gitu. Selanjutnya ada properti. Properti ini mencakup dengan kelengkapan ya pasti ya. Ini juga pasti harus didiskusikan mau mendapatkannya dengan cara apa, sewa, pinjam atau beli. Lalu yang peralatan juga itu termasuk dengan contohnya untuk peralatan itu genset, lighting, kamera, editing, mobil, materi atau logistik. Nah, semua itu di survei atau hunting harus dipastikan secara matang dan benar supaya tidak ada terjadi miskomunikasi atau gagal dalam pembuatan film ini. Jadi nggak repot, jadi nggak memakan waktu banyak lagi nanti. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu casting. Nah, mungkin di sini teman-teman udah tahu ya casting itu apa. Di sini juga gambarnya ada beberapa wanita dan pria. Jadi kalau casting itu dalam dunia perfilman merupakan proses tempat di mana sutradara atau asrada dan asrada mencari talent teman-teman. Mencari talent atau pemain utama yang sesuai dengan karakter tokoh dalam skenario. Nah, gitu. Jadi, baik atau tidaknya proses praproduksi akan terlihat nih pada saat produksi. Jadi, tahap praproduksi adalah elemen yang penting dalam sebuah proses produksi. Gitu. Jadi,
Ibaratnya kalau kita mau, ya setiap acara pasti ada persiapannya ya, itu kita bilangnya pra produksi. Jadi semuanya rencananya atau planningnya harus disiapkan secara matang. Kalau misalnya, kalau bisa planningnya ada planning A, planning B. Jadi kalau misalnya planning A gagal, kita udah nggak perlu panik karena ada planning cadangan, yaitu planning B. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai praproduksi dalam pembuatan film ya, atau drama atau movie, yang kita bisa kenal dengan movie dan lain sebagainya. Lalu tahap kedua, seperti yang sudah saya tampilkan di awal menu tadi, yaitu setup and rehearsal. Nah, ini ada setup dulu teman-teman. Jadi ketika setup, apa aja sih harus dilakukan? Yang pertama itu menyiapkan ruang kendali dan ruang studio. Yang ketiga, memeriksa posisi kamera, lighting atau lampu-lampu, dan mutu cahaya. Karena cahaya ini sangat berpengaruh untuk kualitas gambar ya teman-teman. Kalau kelebihan bisa exposure, kalau kekurangan juga ya kebalikannya. Yang ketiga itu ada mengecek peralatan. Lalu yang terakhir dalam setup ini ada membangun set, pencahayaan, audio, dan persiapan video. Oke, nah ini dalam tahap latihannya. Sorry, kita kelewat satu slide. Nah, ini ada tahap latihannya. Jadi kalau rehearsal itu, talent harus terbiasa dengan naskah. Talent lain juga semuanya harus terbiasa dengan naskah, karakteristik yang dituntut harus terbiasa gitu. Harus sudah settle, makanya ada waktu di mana para talent itu akan masuk ke waktu di mana mereka harus reading mungkin ya. Saya agak sedikit tahu reading, jadi para talent tuh harus baca-baca skripnya dulu biar bisa menjiwai gimana sih nih karakternya gitu, karakter tokoh yang akan dimainkan. Lalu ada setting studio direncanakan dengan tetap. Nah, ini harus dipastikan juga. Lalu ada pengarah acara mengatur posisi, grouping, aksi sesuai treatment. Nah, ini pengarah acara kita bisa bilangnya mungkin asaga kali ya. Di sini juga saya kurang paham. Teman-teman mungkin bisa bantu saya komen di bawah atau gimana. Mungkin Pak dosen juga bisa koreksi saya gimana. Mungkin kalau yang saya pahami sih pengarah acara itu kayak koordinator lapangan kali ya. Jadi harus mengatur posisi, grouping, lalu aksi sesuai dengan treatmentnya. Oke, lalu kita lanjut ke tahap latihan. Selama latihan, pengarah acara melihat melalui viewfinder dari posisi kamera yang tetap. Bila perlu melakukan koreksi. Gitu. Yang terakhir ada beberapa hari sebelum produksi, para ahli konsentrasi mempersiapkan operasional teknik, yaitu cek dan antisipasi masalah. Jadi semuanya harus dipersiapkan dengan matang, dengan baik agar proses produksi ini berjalan dengan lancar. Nah, ini kan baru 2 ya teman-teman ya. Mungkin di lain kesempatan 2 poin yang berikutnya menyusul. Gitu. Ada produksi dan pasca produksi. Kalau ada lain kesempatan, di next video kita akan bahas mengenai manajemen produksi untuk pembuatan film atau drama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kita juga sama-sama belajar. Yang pastinya saya juga banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.